Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan namanya. Sejenak kita bersekutu bersama dengan Tuhan, mengucap syukur atas hari ini dan kita memohon pimpinannya, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita menyatukan hati kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu, bait yang kedua. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menaikkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Tolonglah kami Tuhan. Pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Daniel 12, ayat 2 dan 12 yang demikian. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti dan mencapai 1335 hari. Amin. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita hidup di dalam dunia yang sangat terbatas, memiliki keterbatasan, segala sesuatu terbatas. Bahkan dunia ini suatu saat juga akan lenyap. Lalu bagaimana dengan kita? Di dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk menerima hidup kekal, sebagian lagi mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Memang setiap manusia akan lenyap, tetapi itu bukan berarti akhir dari kehidupan ini. Akan ada sebuah kelanjutan, di mana kelak, dan kita tidak tahu kapan waktunya, semua orang yang telah mati akan dibangkitkan, sebagian akan menerima hidup kekal, dan sebagian akan hidup di dalam kehinaan dan kengerian. Itu adalah iman kita. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang tetap menanti. Pada saat kita menanti, artinya kita percaya bahwa itu akan datang, itu akan hadir, sehingga kita pun mempersiapkan diri kita dengan baik. Tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita senantiasa arahkan untuk selalu baik dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita hidup di dalam kejahatan, pikiran jahat, perkataan jahat, perbuatan jahat. Sebab jika semuanya jahat, maka kesempatan untuk
memperoleh hidup kekal akan semakin tipis. Sebab pada saat orang berbuat jahat, maka dia akan semakin jahat, bahkan dia tidak sadar bahwa dirinya telah berbuat jahat. Oleh karena itu, marilah di dalam menjalani hidup ini, kita senantiasa mempersiapkan diri kita dengan baik. Berbahagialah orang yang tetap menanti. Mempersiapkan diri dengan baik, dengan selalu menjaga pikiran kita, tingkah laku kita, perkataan kita, kita jaga dengan baik. Supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang penuh kasih pasti akan menolong kita, dan Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mampu mempersiapkan diri kami dengan baik menyambut Engkau Tuhan. Tolonglah kami, supaya pikiran, perkataan maupun perbuatan kami senantiasa berkenan kepada Engkau. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami, jagailah kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, oleh karena itu, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini sesuai dengan kehendak-Nya, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, kemarin kita telah makan di tepi laut, dan sekarang mari ikuti perjalanan saya kembali ke Jakarta. Mari. Kita akan memulai perjalanan kita ke Jakarta. Kita lewat gerbang tol KIT Batang, kawasan industri terpadu Batang. Di sini kita hanya ngetep. Nanti kita akan ngetep lagi di Cikampek Utama, ya sekitar 370-an ribu. Kita ini akan full jalan tol sampai ke rumah. Kalau belok kiri kita ke Semarang, kalau belok kanan kita ke Jakarta. Itu karena ke arah sana itu terus sampai ke Dieng. Ini sekarang pukul 9:50. Nanti kita lihat ya sampai rumah jam berapa. Nah, kita gabung dengan tol Trans Jawa. Ini masih tol Semarang Batang namanya.
mulai dari kilometer 371. Jadi kilometer 371 itu dihitung nolnya itu di daerah Cawang. Itu titik nol jalan tol. Berarti 13 kilo dari tadi kita masuk. Banyak truk besar. Nah, di sini ada rest area. Jadi kalau ada tanda seperti ini ada rest area 1 kilometer lagi. Wisata ke Dieng di KM 331 baik dari arah Jakarta maupun Malang. Nah, ini ke arah Dieng, keluar pintu tol di sini itu akan ke arah Dieng. Nah, tapi kan kita tidak ke Dieng, kita terus mau ke Jakarta. Sampai di KM 260 di sini ada rest area yang cukup menarik karena rest area ini tadinya adalah pabrik gula yang sudah tidak beroperasi dan sekarang digunakan sebagai rest area. Jadi gedungnya itu masih gedung pabrik gula, masih kelihatan ya mesin-mesinnya beberapa ya. Ini kita sudah di parkiran. Nah, saya mau cari tempat parkir yang dingin. Nah, itu dia pergi. Nah, parkir di sini dekat McD parkirnya. Nah, kita parkir dulu. Mari kita lihat dalam. Nah, kita mau masuk ke bekas pabrik yang sekarang jadi rest area. Ini namanya rest area Heritage Banjaratma. Ini 260B. Jadi kalau ini bisa diakses kalau dari arah Semarang. Nah, ini rest areanya. Nih dalamnya nih. Ada penjual lukisan. Tuh. Namanya Edi Edol. Yayan pelukis. Tuh, lukisan kuda, kerbau, ikan. Nih, bagus ya. Bagus ya. Kita ke sana ya. Ini empal gentong ada. Ini barang-barang kerajinan tanah liat ya ada nih. Ada guci, ada gelas dari ini tanah liat. Nih, barang-barang seni banyak banget di sini.
lukisan Ibu Teresa ya ada. Cuma kalau hari biasa agak sepi ya. Nah ini dulu tempat pembuatan gula. Nih. Ini kan dulu mungkin tuku tungkunya ya, atau apalah ini nggak tahu ini. Dibikin nih terowongan gini, apa ya dulu ya. Ini batu batanya, nih zaman dulu kan nih. Batu batanya cuma ditata seperti ini ya. Nggak ada cor-corannya gitu loh, kok kuat ya. Ini batu batanya masih waktu zaman Belanda ini. Nah di tengahnya ini dibiarkan, nah pinggir-pinggirnya dibuat kedai-kedai. Nah ini buat foto-foto biasanya. Ini daerah area 260B. Kita lihat ke sana ya. Ini banyak penjual di sini. Ini kerajinan kayu, bawang merah. Udah shop es krim durian. Di sana ada Banaran. Banaran itu kopi yang di daerah Bawen itu. Nah ini 260B. Oh itu ada yang ditumbuhi akar. Akar itu. Nah ini ada penjelasan tentang tempat ini. Jadi ini didirikan tahun 1908. Ya, 1908. Terletak di Banjaratma, Bulakamba, Brebes. Jadi 1908 ya dibangun. Nah tahun 97 ini produksinya berakhir ya, jadi setahun sebelum Krismon ya, karena kerugiannya terjadi secara terus menerus, jadi biaya operasional tidak sebanding dengan keuntungan. Nggak tahu apa sebabnya. Nah ini mesin-mesinnya ini mesin-mesinnya gede ya. Ini orangnya nih, kan orangnya segini nih, mesinnya kan gede berarti. Di sana juga ada ketelnya. Nah ini besar-besar ya. Jadi ini berakhir 1997. Baru tahun 2000. Ya 2018-an ya. Ya ini dibuka lagi untuk rest area. Ya. Ini batu batanya nih kan, nih. Karena diperkuat dengan apa? Konstruksi besi ya, jadi kuat ini. Ya. Nah kita akan ngopi di Kopi Banaran ya. Nah ini tempatnya nih. Ini kursi tamu zaman dahulu. Nih kita duduk di sini ya. Ini kursi zaman dahulu ini. Seperti ini. Ya kita mau ngopi di sini. Hup. Nah ini. Kursinya bisa sandaran. Nih. Kedai kopinya. Ini ada mesin tik zaman dulu nih. Ini alat hitung zaman dahulu. Ini masih ngetiknya.
Remington. Ini mesin hitung zaman dulu, made in Sweden, merek Facit. Ya, jadi kopi Banaran ini punya ini sendiri, perkebunan sendiri. Kita tunggu ya pesanan kita ya. Nah, kita sudah ngopi di Kopi Banaran. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita.